Selamat datang di podcast Mas Nawa. Hari ini kita akan mengobrol seseorang, bareng sosok inspiratif seseorang mahasiswa, tapi juga sahabat mengajar pramuka. Halo Mas Andika. Halo Nawa, Apa kabar Mas? alhamdulillah baik. Hari ini perjalanannya lancar Mas? Ya, alhamdulillah tadi dari Semarang kan saya juga dari kuliahnya di daerah Semarang sampai ke Demak, alhamdulillah lancar walaupun panas banget gitu. Macet gak kesininya? Macet banget tadi di daerah Sayong karena mungkin ada perbaikan jalan, jadinya ke sini juga macet. Gitu ya. Halo Mas, boleh ceritain sedikit gak tentang keseharian Mas Andika sekarang ini? Oke, sebenarnya kalau misalkan keseharian saya ya seperti mahasiswa pada umumnya, berangkat kuliah, pulang, terus karena aktif di organisasi, makanya terus rapat setiap malam, hampir setiap malam masih rapat sama ada kesibukan lain lah gitu. Itu organisasinya apa? Nah, organisasi yang saya ikutin di dunia perkuliahan itu pramuka. Kalau misalkan di tingkat universitas itu namanya Racana gitu. Oh gitu ya. Awalnya gimana sih Mas bisa aktif di pramuka dari sekolah atau baru di kampus? Sebenarnya kalau misalkan aktif pramuka itu dari dulu, dari masa SMA. Sebenarnya kalau misalkan minatnya dari sejak SD SMP itu udah minat, cuman pramukanya nggak yang begitu aktif. Makanya pas di SMA baru mulai ikut lagi pramuka dan aktif sampai sekarang pun melanjutkan di jenjang perkuliahan dan tetap ikut eksis di dunia kepramukaan gitu. Kalau di SMP itu mengajar gak? Di SMP? Mengajar pramuka apa di MTS? Oh, enggak sih. Tapi kalau misalkan di sekarang posisi saya menjadi mahasiswa juga ada kesempatan, ada penawaran buat jadi ngajar di sekolah-sekolah gitu kayak misalkan di SD, MTS, SMA gitu ada. Dalam jelas sekarang juga jadi namanya itu pembantu pembina karena kita bukan pembinanya langsung tapi kita membantu pembina untuk mengajar adik-adik pramukanya gitu. Oh gitu. Oke. Apa yang bikin Mas tertarik untuk terus bertahan di dunia pramuka sampai sekarang? Sebenarnya karena ini ya budayanya. Kalau misalkan di pramuka itu kita sering-sering bareng, terus kekeluargaannya juga erat, persaudaraannya juga erat. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, seringnya bareng, kumpul bareng gitu, jajan-jajan bareng. Jadi dari kitanya sebagai anggota pun rasa nyaman, suka gitu. Apalagi di pramuka pengalamannya juga dilatih buat bisa segala macam hal ya, walaupun nggak semuanya harus bisa, tapi overall secara keseluruhan dari pendidikan dasar, bagaimana cara kita memanajemen diri kita sendiri, sama pelatihan buat diri kita itu banyak misalkan di pramuka gitu. Kalau misal yang ada yang barang hilang gimana Kak? Barang hilang? Apa misal HP? Ya jarang ya kalau misalkan di kegiatan pramuka ya. Biasanya umumnya kalau misalkan kita di kegiatan pramuka kan untuk hal-hal yang sifatnya barang-barang berharga itu disimpan pribadi atau biasanya diambil bentar lah. Ya enggak, kalau diambil bentar biasanya malah dikumpulin sama teman-teman mungkin panitianya. Kalau ada panitia dikumpulin jadiin satu, diamankan biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak misalkan kehilangan gitu. Makanya sangat jarang lah kalau di pramuka kehilangan. Dan kita pun di pramuka sederhana, jadi nggak perlu bawa perhiasan dan sebagainya. Makanya aman harusnya, nggak mungkin ada barang-barang hilang. Iya, oke. Waktu pertama kali dapat kesempatan ngajar pramuka, perasaannya gimana Mas? Sebenarnya kalau perasaannya dulu tuh waktu ngajar pertama kali itu waktu kelas 3 SMA ngajar, dapat penawaran ngajar di SD di Demak sini juga, dan itu sebagai kita karena anak SMA ya, terus dapat penawaran, terus ada informasi juga kalau ngajarnya itu dapat uang. Nah jadinya seneng pasti, kita ngajar cuman paling sekitar 1 jam, 1,5 jam dapat uang, dan buat jajan kita sehari-hari itu kayak seneng gitu. Apalagi saya dulu SMA bareng sama Mondo, jadi mungkin teman-teman yang pondok juga. Pondok mana ini? Pondok Al-Fatah dulu di Bintaro, Demak. Nah itu kalau misalkan teman-teman, saya kan anak-anak pondok tahu lah, sangunya dikit tapi pengeluarannya banyak, pengennya jajan ini itu, makanya dengan tadi ngajar dapat uang tuh seneng bagi aku gitu. Tapi pas mengajarnya itu senang apa gimana? Rasa cemberut? Ya enggak dong, maksudnya di depan adik-adik pastinya kita harus senang. Terus kalau ngajar sesuai sama hobi kita lah. Kalau misalkan hobi saya kan tadi di pramuka juga udah seneng, makanya kita salurkan ke adik-adik SD SMP supaya mereka juga
bisa ikut pramuka dengan seneng, dengan cara kita ngajarnya juga senyum, ramah tamah, dan dibawa pembawaan yang enak gitu. Oke. Mas nih sekarang kuliahnya jurusan apa sih kalau boleh tahu? Nah, jurusan kebetulan saya tuh kuliahnya di Universitas Diponegoro, Semarang. Kampusnya itu ada di kampus kampus Tembalang. Tembalang itu di atas. Nah, saya jurusan manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis gitu. Oh itu agak susah apa enggak jurusannya? Ya, sebenarnya susah-susah gampang karena jurusannya kebanyakan nggak banyak ngitung, banyakannya tuh kayak teori dikasih materi-materi gitu, dan kita juga sering banget setiap kali pertemuan presentasi-presentasi karena buat persiapan nantinya di dunia kerja kan di bidang manajemen pasti sering bagaimana cara mengelola orang-orang, bagaimana jadi seorang pemimpin, jadinya ya nggak terlalu susah-susah tapi nggak gampang banget gitu lah. Tapi enak ya jurusan di situ. Ya, overall enak. Ya, mungkin karena di jurusan manajemen itu akan lebih santai. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu lebih bisa bernafas dibanding jurusan-jurusan yang lain. Kayak misalkan jurusan-jurusan kimia, fisika itu kan banyak ngitung, banyak praktikum, banyak praktek-praktek. Nah, kalau di manajemen dikit lah prakteknya. Tapi agak gampang lah di Ya, situ. lain gampang kuliah pagi, malam nongkrong. Kuliah pagi, malam Oh, nongkrong sering gitu. ya sip pagi, sip malam. Ya, bener. Hmm. Kenapa memilih jurusan itu? Ada kaitannya dengan pramuka juga apa enggak? Sebenarnya kenapa alasannya milih karena memang dari dulu saya SMA itu jurusannya IPS, pengetahuan sosial. Jadi sesuai lah jurusan manajemen di kuliah sama IPS waktu di SMA. Jadi sesuai. Terus kalau kaitan sama pramuka sebenarnya ya ada karena di pramuka kan bagaimana kita mengelola anggota kita, terus kita memimpin seseorang. Nah itu kalau di manajemen kan sama. Manajemen itu kita dilatih atau belajar buat bagaimana cara mengelola organisasi, perusahaan, seseorang gitu. Tapi enak gak di situ? Iya, enak banget. Apalagi di Undip itu keren-keren fasilitasnya juga bagus. Gitu. Gimana caranya Mas bisa bagi waktu antara kuliah dan mengajar pramuka? Ya tadi ya, kalau misalkan bagi waktu tuh karena saya kuliahnya di manajemen itu alhamdulillah enaknya kita bisa milih jadwal kelas. Jadi untuk saya bagi waktunya pun enak. Jadi ngajar pramuka kan ada jadwalnya ngajar misalkan Kamis siang. Nah, untuk jadwal kuliahnya saya taruh di luar hari Kamis siang tadi. Jadi Senin, Selasa, Rabu kuliah, terus Kamisnya bisa ngajar pramuka. Jadi tetap bisa imbang antara kuliah, antara organisasi atau ngajar pramuka tadi. Gitu. Pernah ada bentrok jadwal antara kuliah dan kegiatan pramuka di Mas Andika? Sering ya kalau misalkan kita bentrok kegiatan pramuka gitu kan. Tapi seringnya kita juga dibantu sama kakak pembina atau dosen yang memang mengizinkan kita untuk berkegiatan. Jadi kita ada dikasih surat dispen untuk izin nggak masuk kuliah atau izin nggak bisa ikut kelas. Jadi diizinkan gitu. Kalau biasanya kalau nggak izin tuh dimarahin apa gimana? Nggak pernah kalau dimahin karena sistemnya kalau kuliah ya balik lagi kuliah itu tergantung pribadi orang masing-masing. Kalau kamu mau berusaha, kamu rajin juga kamu yang dapat ilmunya sendiri. Nah kalau misalkan emang tadi misalkan nggak berangkat kuliah ya harus mengejar tadi ketertinggalan pelajaran yang nggak diikutin itu. Pernah nggak merasa capek banget sampai pengen berhenti salah satunya, kayak kuliah atau pramuka? Ya pernah mungkin beberapa kali kalau misalkan emang jadwalnya padat banget terus sampai bikin capek gitu. Cuman ada cara sendiri lah supaya gimana caranya biar nggak capek sampai mau berhenti. Gimana caranya itu kita enjoy di dalam entah itu kuliahnya juga enjoy, masuk dengan senang jajan dan sebagainya, terus ngajar pramukanya juga nantinya enjoy nggak ban. Makanya nggak sampai ada nggak sampai ada pikiran buat berhenti karena capek, itu nggak ada alasan buat itu gitu. Oke, apa tantangan terbesar Mas Andika saat harus kuliah sambil mengajar pramuka? Ya sebenarnya sama aja, tantangan terbesarnya tetap karena kita harus bagi waktu ya, kita harus bagi pikiran juga dengan kuliah dan juga ngajar pramuka. Kalau kuliah kita harus bagi waktu buat ngerjain tugas, kerja kelompok juga, karena sering di jurusanku tuh sering kerja kelompok, ngerjain makalah, ngerjain PowerPoint. Nah kalau ngajar juga kita harus mikirin nih besok mau ngajar apa, minggu depan mau ngajar apa nih, adik-adik mau dikasih apa. Makanya mungkin
sulitnya di situ. Kita bagi pikiran gimana caranya buat ngurusin yang ini sama ngurusin yang ini gitu. Kalau ada tantangan yang paling sulit gimana Kak? Paling yang sulit ngerjain tugas sih, karena apalagi tugasnya seringnya tuh tugas kelompok, karena kita nggak tahu nih gimana. kenapa. Kalau tugasnya numpuk saat kegiatannya ramai lah. Ya kalau tugasnya ngumpul tetap harus dicicil, makanya kita juga harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau misalkan ada tugas, bisa mungkin langsung dikerjain semampu kita. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu luang, bisa langsung lanjut ngerjain tugas. Jadi nggak cuman kuliah, pulang, nongkrong aja, tapi nongkrongnya juga harus berfaedah. Nongkrongnya ngerjain tugas bareng kayak gitu. Kalau bagaimana cara Mas menjaga semangat supaya tetap konsisten di dunia ini? Ya cuma caraku buat tetap konsisten gitu kan di kegiatan yang sibuk banget ini, ya sama tadi lah, kita harus mikirkan untuk kedepannya tuh kita mau ngapain. Makanya untuk jadi bekal motivasi dari kita, misalkan tadi kuliah untuk kedepannya biar bisa gampang dapat kerja. Terus kalau misalkan ajar pramuka juga sebagai latihan kalau misalkan besok nanti di dunia kerja itu kayak gimana. Makanya hal itu menjadi motivasi buat saya atau buat aku agar kedepannya itu bisa survive lah di dunia kerja nanti gitu. Kalau ada orang yang bilang ngapain sih ribet ikut pramuka, mending fokus kuliah aja, Mas Andika biasanya jawab apa? Iya, biasanya banyak gitu yang nanyakan, kayak misalkan di pramuka ngapain sih, kayak udah gede, udah kuliah masih pramukaan ya. Tergantung orang-orang. Jadi kalau tergantung orangnya sendiri. Kalau saya memang minatnya di pramuka dan ada hal yang bisa saya ambil. Kalau misalkan ditanya apa yang bisa diambil di pramuka, itu kita dilatih untuk bagaimana cara bisa manajemen waktu, bagaimana cara bisa tetap istilahnya tetap bisa mengimbangkan antara kegiatan akademik kita sama kegiatan di luar akademik. Jadi pramuka di kuliah juga tetap bisa bagus karena sifatnya organisasi dan sangat membantu soft skill kita nanti di dunia kerja. Kalau misalnya di dunia kerja kan ada nanti disiplin, dimarah-marahin sama atasan kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah masuk organisasi kayak di pramuka kita kan udah terbiasa, makanya bisa membantu kita untuk melatih nanti ke depannya di dunia kerja itu kayak gimana gitu. Kalau Masnya sendiri senang nggak di mengajar pramukanya? Pastinya senang karena bisa ketemu adik-adik. Jadi apalagi kan saya masih muda ya, masih pengen tetap ya senang-senang sama adik-adik di pramuka, ngajar pramuka, bisa senang sama adik-adik SD, SMP. Jadi kita bisa mengenang masa lalu gitu loh. Kayak saya dulu nggak bisa pramuka di SD, nggak bisa, tapi sekarang saya malah ngajar di SD. Jadi kayak seneng gitu. Jadi Mas biasanya mulai aktivitas dari jam berapa sampai pulangnya jam berapa? Ya kalau misalkan aktivitas sih pulang kuliah. Kalau pulang kuliah jangan ditanya. Kadang jam 1 malam, kadang jam 12 malam, karena tergantung aktivitas saya sehari-hari ya. Biasanya sambil nongkrong jam 12 baru pulang. Ya biasalah kalau anak pramuka, anak kuliah kayak gitu tuh biasa. Anak kuliah ya, bukan anak pramuka. Kalau anak pramuka beda lagi. Terus apa momen paling berkesan selama Mas ngajar adik-adik pramuka? Ya kalau momen paling berkesan pada saat saya ngajar buat persiapan lomba ya. Jadi kita latihan tuh hampir setiap hari, terus latihan buat lomba, dan di lombanya menang atau juara itu paling berkesan karena hasil dari latihan kita ternyata dapat hasilnya gitu, dapat piala, dapat juara. Dan pastinya dari guru-guru, dari orang tua wali itu juga senang anaknya bisa juara, anaknya bisa berhasil kayak gitu. Menurut Mas, apa perbedaan paling terasa antara belajar di kampus dan mengajar di lapangan? Tentunya kerasa banget dong kalau misalkan di kampus kita didepanin langsung sama dosen, jadi dosennya ngajar langsung, apalagi dosen tuh beda sama guru. Kalau misalkan guru semua siswanya dirangkul kayak ayo ngerjain tugas, tapi kalau dosen enggak, dosen itu sifatnya kamu mau ngerjain tugas karepmu enggak, ya mau ngerjain tugas juga terserah kamu, karena nantinya yang bertanggung jawab sama nilai kamu itu ya kamu sendiri kalau di kuliah. Jadi ya
kalau ngajar kan enggak, ngajar kita seneng-seneng sama adik-adik di lapangan atau di kelas. Tapi kalau kuliah, Ada lagi. ya kuliah itu aslinya juga berat. Jadi mentalnya, pikirannya harus digenjot terus gitu. Apa filosofi atau prinsip hidup apa filosofi atau prinsip hidup yang Mas pegang sampai sekarang? Ya kalau prinsip hidup sih sama ya, kita apa ya, untuk kedepannya kita jalanin hidup dengan ikhlas, dengan sering bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita dikasih kesempatan untuk bisa hidup, dikasih kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang tidak dimiliki sama orang lain. Contohnya mungkin teman-teman di luar sana nggak bisa kuliah, saya bisa. Jadi ya saya bersyukur, oh aku bisa kuliah sedangkan teman-temanku yang lain belum bisa nih. Makanya itu menjadi apa ya, motivasi buat saya tetap terus bisa berjalan. Sama yang paling penting itu hidup itu pasti ada tantangan sama cobaan. Nah makanya itu harus tetap kita lawan agar kita bisa bertahan nanti di masa depan gitu, nggak boleh menyerah. Oke. Menurut Mas, apa manfaat terbesar ikut pramuka buat mahasiswa? Ya, kalau misalkan pesan saya buat para mahasiswa gitu kan, ikutlah berorganisasi. Kenapa? Karena dengan berorganisasi itu kita bisa mengembangkan soft skill. Misalkan kita di waktu sekolah-sekolah dulu tuh nggak berani di depan kelas, nggak berani ngomong depan umum. Nah, kalau misalkan kita ikut organisasi, entah itu di pramuka ataupun di luar di lain pramuka, itu kita bisa dilatih buat lebih sering ngobrol di depan umum atau ngomong di depan umum. Jadi public speaking kita juga kelatih, manajemen waktu kita juga kelatih, disiplin kita juga kelatih, dan itu sangat berguna nantinya kalau misalkan kita kerja. Nah gitu. Apa pesan Mas untuk anak-anak muda yang ragu gabung pramuka karena dianggap jadul? Ya sebenarnya kalau misalkan pramuka memang jadul ya teman-teman. Jadi pesannya jangan takut untuk mencoba. Kalau misalkan memang tertarik, silahkan masuk. Nanti kalau suka ya udah tetap di situ, enjoy di dalamnya, ikutin kegiatannya. Dan kalau misalkan kita punya inovasi, punya keterampilan atau punya ide nih, oh pramuka mau tak bawa ke sini, nah itu dikembangkan aja. Makanya nantinya sangat berguna di di organisasi. Jadi nggak monoton, oh pramuka jadul cuman baris berbaris, cuman panas-panasan, tuh enggak. Pramuka kita bisa menggali lebih dalam di pramuka. Kalau Masnya sendiri kerasa capek gak di pramuka itu? Enggak lah, karena kita menjalani kegiatan itu dengan senang hati dan juga ikhlas. Ikhlas, terus hati lah. Ya betul, makanya enggak kerasa capek. Ya capeknya nanti sebentar, terus habis itu hilang lagi. Karena kegiatan kita kan bareng sama teman-temannya juga asik, kita juga ikutan asik. Makanya ya nyaman gitu. Apa pesan kalau ada adik yang mau serius di pramuka, apa tips dari Mas Ardika supaya mereka bisa bertahan di pramuka? Kalau tips aku sih paling kalau kalian suka di pramuka atau suka di organisasi manapun itu kalian wajib terjun lebih dalam. Mungkin misalkan jadi atasan, jadi ketua, wajib itu. Kenapa? Karena nantinya kita akan lebih tahu organisasinya itu seperti apa. Misalkan pramuka juga kita lebih tahu pramuka ini ngapain aja. Terus kita mau berkreasi di dalamnya itu bisa. Misalkan pramuka yang biasanya panas-panasan, kita mau buat kegiatan yang anti mainstream nih, atau kegiatan yang sebelumnya belum pernah ada. Nah itu bisa. Jadi dengan kita berpikir terus kita bekerja bersama-sama itu bisa lebih seru nanti di kegiatan pramuka gitu. Harapan terbesar Mas Andika ke depan baik di dunia kuliah atau di dunia dunia pramuka apa sih? Ya kalau misalkan harapanku sendiri, karena saya juga mahasiswa pengen lulus cepat, ya harapanku tetap lulus tepat waktu, lulus bisa dapat kerja nanti, dan juga kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa tetap aktif terus di pramuka, tetap aktif, karena pramuka itu nggak ada batasan umur. Jadi kalau misalkan udah dewasa masih bisa menjadi anggota, tinggal nanti mau wadahnya di mana, apakah di sekolah atau di universitas atau di lembaga-lembaga lainnya, itu bisa. Kalau di pramuka enaknya di pramuka gitu. Siapa tokoh pramuka atau
pembina yang paling menginspirasi Mas Andika sampai sekarang ini? Kalau misalkan pembina banyak ya menginspirasi, karena rata-rata kalau kakak pembina itu keren-keren gitu kan. Ada yang mungkin dia nggak cuma jadi pembina pramuka tapi punya bisnis, punya usaha. Jadi itu juga sangat menginspirasi. Apalagi saya kan jurusannya manajemen nih, yang kaitannya sering banget sama bisnis, bagaimana cara berbisnis sebagainya. Nah, kalau misalkan melihat pembina-pembina yang sambil bisnis itu kayak rasa termotivasi, kayak wah itu pembinanya aja bisa, apalagi saya, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi banyaklah tokoh yang sangat menginspirasi saya di pramuka ataupun di luar pramuka gitu. Menurut Mas, apa nilai-nilai paling penting yang paling dipelajari dari pramuka selain disiplin? Ya, selain disiplin, nilai yang paling penting itu tanggung jawab. Kenapa? Karena di pramuka kita diajarkan untuk bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang kita perbuat atau apapun yang kita ucap, sesuai sama dasar dharma ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, itu dasar dharma ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi di pramuka ya dilatih untuk tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya lepas tanggung jawab atau lari-larian, tuh jangan sampai gitu. Pernah nggak sih Mas ikut kegiatan pramuka tingkat nasional atau internasional? Kalau pernah? Belum pernah sih kalau misalkan saya, karena tadi baru mulai kegiatan di SMA terus lanjut, apalagi dulu corona nih. Kalau misalkan teman-teman tahu, COVID-19 itu kan online. Jadi kegiatanku pun online dulu, jadi jarang sejauh ini belum pernah ya ikut kegiatan tingkat nasional apalagi internasional. Tapi harapannya semoga nanti ada kesempatan buat ikut kegiatan di tingkat nasional gitu. Apa pengalaman paling lucu atau unik waktu Mas Andika mengajar adik-adik pramuka? Pengalaman yang paling lucu paling ini ya, kalau ketemu adik-adik itu kayak tiba-tiba dipanggil Yanda. Jadi kalau misalkan ngajar adik-adik SD itu panggilannya Yanda, Ayanda sama Bunda kalau misalkan yang perempuan. Nah, kayak kita yang masih muda ini tiba-tiba dipanggil Ayah atau Yanda, itu kayak lucu gitu. Lucunya gitu kalau misalkan ketemu adik-adik apalagi Yanda, ini apa, ini minta tanda tangan. Nah, itu kayak lucu banget gitu. Yanda panggilan apa sih? Yanda itu panggilan kalau misalkan kakak pembina atau yang ngajar di SD, panggilannya tuh Yanda gitu. Nah, kalau kita manggil adik-adik SD itu Nanda. Makanya kayak lucu panggilannya, kita masih muda, kita masih umur belasan atau 20 tahun tapi sudah dipanggil ayah anda gitu, kayak lucu banget. Kalau SMP apa ANTS nih? Enggak ada. Kalau SMP, SMA itu panggilannya udah Kak. Jadi kalau misalkan di SMP, SMA itu panggilannya kan Kak Andika, gitu, udah normal Kak Andika. Tapi kalau misalkan di SD itu panggilannya Yanda Dika, Yanda. Teman saya kan ada namanya Rashid, Yanda Rashid kayak gitu. Jadi kayak wow, lucu banget kalau misalkan di saya yang jarang dengar itu kan, lucu. Kalau panggilannya kadang ada orang nih panggilnya Mas Andika gimana? Normal. Kalau misalkan di pramuka tuh Mas juga normal. Mungkin ke kakaknya, ke seniornya dipanggil Mas itu normal. Tapi kalau misalkan tadi Anda kan kelihatan kayak lucu. Kalau misalkan bagi saya ya lucu banget sih. Lucu banget, makanya nanti ketemu adik-adik juga hal yang lucu, sering banget gitu, pengalaman-pengalaman lucu. Misalkan mereka tiba-tiba sulit diatur, kadang juga tiba-tiba nanya sesuatu yang kita tuh kaget, kayak tiba-tiba nanti ketawa gitu. Kalau ada ujian kuliah dan kegiatan pramuka di waktu yang sama, biasanya Mas pilih yang mana? Ya tentunya kuliah kita atau pramuka. Kita pilih yang penting dong, jelas kuliah. Ngajar kan jadi sampingan, tapi kita kuliah tetap nomor 1. Jadi misalkan ada ujian, ya kita kasih tahu ke pihak sekolahnya kalau kita minggu depan nggak bisa ngajar nih Bu, karena ada ujian di kuliah, makanya nanti diliburkan. Jadi nanti pramukanya libur karena kita ada ujian. Kalau ada bentrokan sama ujian sama nggak, kuliah sama pramuka gimana? Ya tadi kita harus bisa waktu. Nggak cuma mengatur waktu, tapi kita harus bisa menentukan mana yang lebih penting. Tadi kalau misalkan ada ujian kan lebih penting ujian dibanding ngajar. Jadi kita izin dulu di ngajar, terus ikut ujiannya karena itu lebih penting. Apa dosen tahu pihak kampus mendukung aktivitas Mas Andika di pramuka? Tentunya dong. Kalau misalkan di Undip itu bahkan mahasiswanya
dituntut atau misalkan diminta untuk aktif di organisasi. Kenapa? Karena di organisasi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan bisa mengembangkan soft skill atau hal-hal yang nantinya bisa disiapkan di masa depan. Nah, dengan berorganisasi tadi bisa sekaligus latihan. Makanya para dosen, para pimpinan universitas pun tahu kalau misalkan ada mahasiswa ini ada kegiatan organisasi, jadi diizinkan. Selagi itu memang masih batas normal ya. Kalau nggak normal misalkan 1 tahun atau 1 semester cuman masuk 2 kali itu kan nggak normal. Makanya tetap bisa tetap harus normal. Misalkan ada izin ya kita izin dengan baik-baik. Kalau nggak ada ya tetap kita harus ikut masuk kelas. Nggak boleh tuh izin terus. Pak ada organisasi, Pak ada pramuka terus. Masa pramuka terus nanti ditanya gitu. Kalau Mas Andikanya disiplin masuk terus apa kadang izin, kadang sakit? Ya apa? kadang izin, kadang sakit. Karena kan kita manusia biasa ya, kita nggak yang manusia kuat atau manusia super bisa ikut terus. Jadi kalau misalkan kita rasa ada capek atau sakit, nanti ke klinik berobat terus minta surat sakit ke dokter buat izin gitu. Jadi kalau saya sendiri nggak yang full masuk terus sih, karena kadang sering sakit atau sering kegiatan jadi izin dispen gitu. Berarti Mas Andika disiplin banget lah di kuliah sama pramukanya. Mungkin iya, mungkin enggak. Karena kadang ya tadi misalkan lagi capek, lagi sakit ya memilih untuk izin gitu. Daripada kenapa-kenapa lah. Seenggaknya ada alasan gitu. Menurut Mas Andika bagaimana cara agar pramuka bisa lebih menarik? Kalau misalkan menurut saya sih lebih nanti pramuka harusnya menyesuaikan perkembangan zaman. Misalkan nih sekarang lagi trennya tuh apa? Trennya media sosial kayak TikTok atau apa. Nah itu pramuka harus bisa berkembang di situ. Mungkin bikin konten-konten di TikTok, bikin konten-konten di Instagram. Jadi agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman juga. Dan sama pramuka nggak boleh yang asal itu aja, cuman panas-panasan, cuman baris-baris. Jadi bisa disambi keterampilan yang lain. Misalkan kalau jurusan saya kan manajemen nih, sering bikin bisnis dan sebagainya. Nah, bisa tuh teman-teman pramuka kita diajak buat berbisnis nanti agar lebih sering lebih suka gitu di pramuka. Oh, di pramuka bisa belajar banyak hal nih. Nah, gitu. Makanya supaya pramuka itu tetap bisa diminati oleh banyak orang, pramuka harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau diberi kesempatan, apa inovasi Mas Andika ingin diterapkan dalam kegiatan pramuka? Ya, tadi ya yang saya maksud atau saya bilang kalau misalkan saya jurusannya juga di manajemen, saya pengennya nanti di pramuka itu bisa menerapkan tentang manajemen atau bisnisnya. Jadi teman-teman yang di pramuka itu walaupun latar belakangnya beda-beda nih, misalkan ada yang dari psikologi, ada yang dari fisika, matematika. Jadi kita tetap bisa belajar bareng buat bikin bisnis di pramuka agar nantinya kalau misalkan udah lulus terus mau bikin usaha atau jadi pengusaha kan bisa, karena tadi di pramuka udah dilatih, udah pernah belajar cara bikin usaha bareng-bareng di pramuka kayak gitu. Kalau misalkan inovasi dari aku ya gitu. Apa pesan-pesannya Mas Andika untuk para permisa buat untuk pramuka? Ya, kalau pesan-pesan saya kalau misalkan kita mau aktif di organisasi harus aktif dengan sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh hilang-hilangan. Awal-awal kita ikut terus tiba-tiba hilang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nantinya kita yang akan rugi sendiri. Karena di organisasi itu kita bisa dilatih banyak hal, nggak kita cuman bisa ngomong, kita cuman bisa disiplin, tapi banyak hal yang kita bisa pelajari di organisasi. Contohnya di pramuka itu pramuka udah kerja sama banyak sama yang lain nih, misalkan sama dinas pariwisata. Jadi pernah tuh kalau misalkan aku di pramuka dinas pariwisata itu pernah bagaimana cara bikin kuliner kota, masak. Nah jadi bisa dipelajari di situ. Bisa belajar banyak hal di pramuka atau di organisasi. Makanya itu sih kalau misalkan pesan aku buat teman-teman semuanya yang lihat atau yang nonton, kalau kalian mau aktif dan mau bisa lebih berkembang nanti di masa depan, kalian juga harus bisa aktif di organisasi. Jadi nggak cuman cuman ikut-ikut aja, nggak aktif itu jangan sampai, karena itu akan rugi ke kalian sendiri. Apa mimpi terbesar Mas Andika setelah lulus kuliah? Tetap fokus di dunia pendidikan pramuka atau ada rencana lain kerja apa gimana? Kalau misalkan mimpi aku ya, kalau misalkan di nanti masa depan tetap kita kerja di
sesuai apa yang aku inginkan dan sesuai dengan passion atau keinginan yang aku miliki gitu. Kayak misalkan sekarang di manajemen ya harusnya nanti kerja sesuai sama bidangnya biar bisa tetap relevan dan juga nyaman di dunia kerja. Kalau misalkan nanti urusannya sama pramuka dan sebagainya itu bisa menyesuaikan karena tadi yang aku bilang pramuka itu nggak ada batas maksimal umurnya. Jadi kita sambil kerja pun kita masih bisa nyambi pramuka, kita masih bisa menjadi seorang pramuka karena pramuka nggak ada batas umurnya. Oh gitu. Wah, seru banget obrolan sama Mas Andika Ya, hari ini. Dari cerita beliau, dari cerita beliau kita belajar kalau kuliah bisa jalan, tapi tetap bisa berbagi lewat kegiatan positif seperti pramuka. Terima kasih banyak Mas terima Andika kasih Nawa. sudah hadir di podcast hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa dengerin episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Iya teman-teman.